Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Catur dari Z Property Agency. Untuk kali ini saya sedikit berbagi informasi mengenai apa saja yang perlu ditanyakan bagi teman-teman di luar sana jika ingin membeli rumah atau properti yang lain. Yang jelas ada dua kategori. Yang pertama ditanyakan pada saat di lokasi survei. Yang kedua ditanyakan pada saat di kantor pemasaran, seperti itu. Jadi langsung saja, untuk yang pertama, apa saja yang perlu ditanyakan saat survei lokasi rumahnya. Yang pertama tentu blok atau posisi rumah yang ditawarkan ke teman-teman ya. Posisi blok A nomor berapa, sekian. Jadi teman-teman itu beli rumah sudah pasti tahu posisi blok yang akan dibeli sebelah mana, menghadap kemana, seperti itu. Selanjutnya jangan lupa tanyakan untuk luas tanah dan luas bangunan atau tipenya ya. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, tipe 36 atau 45, karena tipe itu menggambarkan atau menunjukkan luas bangunannya, seperti itu teman-teman. Selain itu di lokasi survei teman-teman juga bisa menanyakan contoh unit rumah yang baru jadi, gambarannya seperti apa. Jadi teman-teman beli rumah itu sudah punya gambaran, oh nanti rumah yang akan saya beli seperti ini, seperti itu modelnya. Tanyakan juga kalau seperti ini nanti ketika serah terima kunci sudah bisa langsung direnovasi atau bagaimana, karena ada beberapa program KPR seperti subsidi itu kan tidak bisa atau tidak boleh direnovasi langsung, harus nunggu 5 tahun kemudian, kecuali renovasinya untuk keamanan, contoh pagar atau kanopi, itu kan untuk kenyamanan dan keamanan nggak masalah. Tapi kalau merubah bentuk atau ruangan biasanya tidak boleh kalau perumahan subsidi, seperti itu. Selain itu, teman-teman di lokasi jangan lupa untuk menanyakan spesifikasi bangunannya atau material-material bangunannya, pakai pondasinya batu kali atau apa, terus ini pondasinya sudah ada stros atau belum, seperti itu ya. Terus termasuk batanya pakai bata merah atau bata ringan, itu boleh ditanyakan pada saat survei lokasi. Termasuk spesifikasi terkait tinggi plafon 3 meter atau 4 meter, keramiknya luas yang bagaimana, pakai granit atau keramik yang biasa, termasuk galvalum ya, kuda-kuda, itu boleh tanyakan terkait spesifikasi bangunannya di lokasi pada saat survei ya. Selanjutnya di lapangan atau di lokasi survei jangan lupa teman-teman juga menanyakan terkait listrik dan air bersih ya. Listriknya berapa watt, terus air bersihnya bagaimana, itu pakai PDAM ataukah ngebor atau air sumber bor, seperti itu. Termasuk biayanya bagaimana, sudah include di cover oleh developer atau kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk persediaan listrik dan air bersih. Itu boleh ditanyakan pada saat di lokasi atau survei lokasinya. Dan yang terakhir biasanya yang lupa atau bahkan disepelekan ya, baik itu oleh marketing ataupun pembelinya ya. Kalau pembeli biasanya tidak ngerti hal ini. Tanyakan juga masa pemeliharaan atau istilahnya retensi, karena biasanya setelah serah terima kunci itu dari pihak developer atau pengembang memberikan fasilitas masa pemeliharaan. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung kebijakan developernya. Maksudnya kenapa ada masa pemeliharaan atau retensi? Jika dalam kurun waktu masa pemeliharaan, seumpama nih dari developer A masa pemeliharaannya 1 bulan, ternyata dalam 1 bulan atau belum lebih dari 1 bulan ada beberapa bangunan yang rusak, jendelanya menceng atau miring, atap plafonnya jebol atau ada dinding-dinding yang retak, yaitu selama masa pemeliharaan bisa diklaimkan ke developer yang terkait untuk dibenahi atau diperbaiki dan tanpa mengeluarkan biaya lagi, seperti itu teman-teman. Tapi jika masa pemeliharaan habis, masa retensi habis, dan teman-teman ada beberapa bangunan yang rusak ataupun tidak layak, itu sudah tidak di cover lagi oleh developer.
Nah, ini sayang sekali kalau teman-teman tidak mengetahui ini, ya kan. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman sampaikan atau tanyakan ke pihak developer atau marketing pada saat survei lokasi. Yang kedua yaitu apa aja yang harus ditanyakan pada saat teman-teman ketemu dengan marketing atau customer service di kantor pemasaran perumahannya atau propertinya, seperti itu. Yang pertama, jelas yang harus ditanyakan yaitu programnya. Programnya bagaimana? Program itu terkait uang muka, terus cicilannya berapa, tenornya berapa tahun, dan termasuk suku bunga. Suku bunganya flat atau tetap atau bisa naik seperti itu atau fluktuatif, ya. Itu tanyakan pada saat di kantor pemasaran atau ketemu dengan marketingnya, biar teman-teman tidak ada kekecewaan di kemudian hari, seperti itu. Selanjutnya jangan lupa tanyakan apakah ada biaya tambahan atau biaya lain-lain setelah realisasi, seperti itu, atau biaya lain-lain yang tidak termasuk di uang muka. Itu tanyakan, ya, karena biasanya developer ada yang biayanya itu sudah all in atau include, jadi uang muka itu sudah include biaya lain-lain, ada yang tidak, ada yang cuma uang muka sendiri, ada yang biaya realisasi sendiri pada saat ACC bank, ada yang biaya notarisnya sendiri, pajak balik nama dan lain-lain sendiri, termasuk biaya air listrik, air bersih, biasanya ada yang sendiri-sendiri. Itu tanyakan, jangan sampai nyenengan DP-nya murah ini, langsung aja bayar DP, ambil, ternyata waktu ACC realisasi muncul biaya lain-lain yang tidak terduga atau tidak disampaikan atau dari pihak developernya, seperti itu. Jadi itu sangat perlu sekali untuk ditanyakan biaya lain-lain, ya. Terus untuk selanjutnya yang tidak kalah penting untuk ditanyakan, ya, yaitu legalitas perusahaan, izin usahanya atau izin proyeknya, termasuk surat apa yang teman-teman terima nanti setelah lunas. Itu jangan lupa tanyakan. Tapi biasanya kalau KPR itu enak, kalau beli rumah yang sistemnya KPR itu gampang sekali menilainya. Karena apa? Kalau di lokasi sudah banyak contoh rumah yang terbangun, bahkan ada rumah yang sudah banyak dihuni oleh pembelinya, itu bisa dipastikan legalitasnya aman, izin usahanya aman. Itu kalau pakai KPR Bank, sistemnya KPR Bank. Karena apa? Developer yang bermitra atau PKS, ya, atau kerjasama dengan bank, itu kan syaratnya banyak sekali. Salah satunya ya legalitas, izin usaha, termasuk sertifikatnya sudah harus terpecah atau tersplitting, ya. Jadi kalau di lokasi proyek atau perumahannya sudah banyak yang terbangun, sudah banyak, apalagi yang sudah banyak dihuni, insya Allah aman, ya, dari segi legalitas, perizinan, termasuk sertifikatnya aman. Tapi yang perlu diperhatikan kalau teman-teman beli rumah melalui perorangan atau melalui sistem syariah yang tidak melalui bank, itu harus benar-benar diteliti lagi terkait track record ownernya, developernya, itu perumahan yang pertama atau yang sudah kesekian kali, seperti itu. Terus progres pembangunan di lokasinya berjalan atau berhenti, itu juga harus diperhatikan. Kalau proyeknya di lokasi pembangunan itu harus berjalan, itu pastikan insya Allah proyeknya aman. Terus nggak apa-apa, tanyakan langsung ke marketingnya, boleh apa tidak teman-teman melihat minimal izin usahanya. Nanti izin usaha itu kan bisa di cross check ke dinas-dinas terkait, seperti itu. Dan sertifikatnya bagaimana? Sudah terpecahkah? Sudah sertifikat induk atas nama PT kah? Nah, itu harus dipertanyakan lebih jelas lagi, terutama kalau teman-teman beli rumah dengan sistem in-house atau syariah atau perorangan, ya. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Terus sukses, jangan lupa berinvestasi di properti.